Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azelia Rahmanda Putri dari kelas 10 MIPA 3. Kami dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari 10 MIPA 3. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Puja Kirana dari kelompok 9. Nah, di sini kalian tahu tidak apa yang akan kami jelaskan? Yap, betul sekali. Kami akan menjelaskan tentang materi yang telah kami rangkum, yaitu sejarah Kerajaan Kalingga. Mari kita mulai kepoin yuk. Yang pertama itu adalah 1. Letak geografis Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri dengan corak Hindu-Buddha sekitar 594 sampai 782 Masehi. Kerajaan Kalingga atau Holling diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Nama Kalingga berasal dari Kalinga, nama sebuah kerajaan di India Selatan. Menurut berita Cina, di sebelah timur Kalingga itu terdapat Po Li, atau yang sekarang disebut dengan Bali. Lalu, di sebelah barat Kalingga, itu terdapat To Po Teng, atau sekarang yang disebut dengan Sumatera. Sementara itu, di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla, atau yang sekarang disebut dengan Kamboja, dan di sebelah selatan berbatasan dengan samudra. Oleh karena itu, lokasi kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria. kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang silsilah Kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan sejarah, pendiri Kalingga berasal dari keturunan dinasti Shailendra, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama ada Prabu Wasumurti. Masa berkuasanya dari tahun 594 sampai 605 Masehi, memiliki dua anak bernama Prabu Wasugeni dan Dewi Wasundari, yang kemudian menikah dengan Kirata Singga. Setelah wafatnya Prabu Wasumurti, tahta jatuh ke tangan Prabu Wasugeni. Yang kedua ada Prabu Wasugeni. Masa berkuasanya dari tahun 605 sampai 632 Masehi, menikah dengan Dewi Paramita, yang dari pernikahannya lahir Prabu Wasudewa dan Ratu Sima. Yang ketiga ada Prabu Wasudewa. Masa berkuasanya dari tahun 632 sampai 652 Masehi. Meninggalnya Prabu Wasugeni membuat sang putra bernama Prabu Wasudewa naik tahta dan mengisi kedudukan raja yang kosong. Yang keempat ada Prabu Wasukawi. Masa berkuasanya 652 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mengisahkan sosok Prabu Wasukawi, namun dia diketahui pernah menjabat sebagai penguasa Kalingga. Kemudian tahtanya digantikan oleh Kirata Singga. Yang kelima ada Prabu Kirata Singga. Masa berkuasanya dari tahun 632 sampai 642 Masehi. Regenerasi raja penguasa Kalingga masih terus berlangsung sampai pada Prabu Kirata Singga yang dipercaya menjadi pemimpin. Ia adalah menantu Wasumurti dan merupakan ayah dari Kartikeya Singga, putra yang berasal dari istri Melayu. Yang keenam, Prabu Kartikeya Singga. Masa berkuasanya dari tahun 648 sampai 674 Masehi. Menikah dengan Ratu Sima. Setelah wafatnya Prabu Kartikeya Singga, Ratu Sima pun naik tahta untuk menggantikannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada Ratu Sima. Masa berkuasanya dari tahun 674 sampai 695 Masehi. Nah, Ratu Sima dan Kartikeya Singga memiliki dua anak, yaitu Dewi Parwati dan Narayana. Bisa disebut juga dengan Iswara. Nah, Dewi Parwati kemudian menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh bernama Rahyang Bani Minyak. Dari pernikahan tersebut lahir Sanaha yang menikah dengan Raja Galuh ketiga bernama Bratasena. Sanaha dan Bratasena memiliki anak bernama Rakyan Sanjaya yang kelak menjadi pemersatu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Nah, Sanjaya inilah yang kemudian menggantikan Ratu Sima menjadi raja di Kalingga Selatan, kemudian disebut Mataram, dan mendirikan dinasti baru bernama dinasti Sanjaya. Tiga, kondisi sosial dan ekonomi. Pemerintahan dan kehidupan masyarakat raja yang paling terkenal pada masa kerajaan Kalingga adalah seorang wanita yang bernama Ratu Sima.
Ia memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Kondisi sosial ekonomi di Kerajaan Kalingga, kepemimpinan Ratu Sima yang adil, tegas, jujur, dan sangat bijaksana, menjadikan rakyatnya memiliki hidup yang teratur, damai, aman, dan juga tentram. Mata pencaharian utama penduduk di Kerajaan Kalingga ini adalah bertani, karena tanahnya yang amat sangat subur. Lalu, di samping itu, mereka juga melakukan perdagangan, karena letak kerajaan yang sangat strategis, yaitu di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Nah, apa sih yang sebenarnya mereka jual di sana? Mereka itu menjual kulit penyu, perak, emas, cula badak, dan juga gading. Empat, peristiwa penting. Poin yang keempat itu adalah peristiwa penting menurut berita Cina. Kerajaan Kalingga pernah menerjemahkan kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Nah, sebelum kita masuk ke poin yang kelima, saya mempunyai tambahan loh mengenai keberadaan Kerajaan Kalingga yang juga tertulis dalam sebuah catatan. Mari kita bahas yuk. Yang pertama ada catatan dinasti Tang. Pada tahun 674 Masehi, Holing diperintah oleh Ratu Hismo Shima yang sangat adil dan bijaksana. Ibu kota Holing dikelilingi dengan tembok kayu. Rajanya tinggal di bangunan besar bertingkat, beratap daun palem, dan singgasananya terbuat dari gading. Penduduk Holing sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Selain itu, daerah tersebut juga menghasilkan kulit penyu, perak, cula badak, dan gading gajah. Terus ada catatan Ising. Pada abad ke-7, tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat dari ajaran agama Buddha Hinayana. Di Kerajaan Holing terdapat pendeta yang berasal dari Cina bernama Huining yang menerjemahkan ajaran agama Buddha ke bahasa Cina. Ia dibantu oleh pendeta dari Kerajaan Kalingga yang bernama Janabadra. Buku terjemahan ini memuat tentang nirwana. 5. Agama. Mayoritas masyarakat Kalingga menganut agama Buddha. Bahkan pendeta-pendeta di Cina sengaja dikirimkan ke Kalingga untuk mengajarkan masyarakatnya tentang agama Buddha. Disebutkan juga bahwa Kalingga menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Ini menarik karena ternyata Ratu Sima bukan pemeluk agama Buddha, melainkan pemeluk agama Hindu. Meskipun begitu, ia tetap menghormati rakyatnya yang beragama Buddha. Nah, toleransi di Kalingga sangat tinggi ya. Faktor-faktor penyebab keruntuhan. Kalingga mencapai masa kejayaan pada era kepemimpinan Ratu Sima sejak 674 Masehi. Kalingga mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, agama, dan lainnya. Hingga akhirnya Ratu Sima wafat pada 694 Masehi. Sejak wafatnya Ratu Sima, Kalingga mulai mengalami kelemahan dan keruntuhan. Penyebab keruntuhan Kalingga, faktor yang pertama itu karena kebijakan politiknya kurang tepat. Kenapa sih kebijakan politik kurang tepat? Karena kebijakan politik ini tidak sedikit merugikan masyarakat, sehingga timbul banyak konflik di kerajaan, dan kerajaan pun tidak bisa menjalankan fungsi sebagai mestinya. Faktor yang kedua itu adalah perekonomian yang turun drastis. Stabilitas perekonomian di sini sangat turun drastis karena banyaknya persaingan antar kerajaan-kerajaan, terutama dengan kerajaan Sriwijaya. Faktor yang ketiga itu adalah kerusuhan di lingkungan kerajaan. Nah, karena dua faktor sebelumnya itu faktor perekonomian dan faktor politik yang stabilitas sangat menurun, banyak terjadinya kriminal dan juga pelanggaran-pelanggaran hukum di lingkungan kerajaan karena tidak ada kepastian dari kerajaan tentang menurunnya stabilitas tersebut. Lalu untuk faktor selanjutnya adalah faktor ketidakpuasan masyarakat. Sebenarnya faktor ini muncul ketika masyarakat mengetahui bahwa kerajaan tidak dapat mengatasi permasalahan ini. Lalu untuk faktor yang terakhir itu adalah faktor serangan dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini sangat tahu bahwa kerajaan Kalingga sedang lemah di berbagai bidang. Nah, untuk bidang yang paling menonjol ini adalah karena kerajaan Kalingga
itu sedang tidak mempunyai kekuatan militer untuk melawan atau membalas serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sehingga pada saat itu kerajaan Kalingga langsung runtuh di bawah kerajaan Sriwijaya. Poin yang ketujuh, terakhir yaitu adalah peninggalan dari kerajaan Kalingga. Untuk yang pertama itu ada prasasti Tukmas. Nah, prasasti ini berisikan tentang mata air yang bersih dan juga jernih yang diibaratkan sebagai Sungai Gangga yang berada di India. Lalu untuk yang kedua itu ada prasasti Sojomerto yang berisikan tentang keluarga dari tokoh utama. Nah, prasasti ini dituliskan dengan aksara Kawi dengan bahasa Melayu kuno. Untuk peninggalan yang ketiga yaitu ada Candi Angin. Nah, kalian tahu nggak kenapa dinamai Candi Angin? Jadi ini diberikan nama Candi Angin karena dia berada di daerah yang sangat tinggi atau berangin, tapi candi ini tidak rubuh atau tidak rusak. Nah, jadi ini juga berumur lebih tua loh daripada Candi Borobudur. Selanjutnya yang keempat ada Candi Bubrah. Nah, Candi Bubrah ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu saat ditemukan dia sudah dalam keadaan rusak atau roboh. Nah, candi ini awalnya memiliki ukuran 12 x 12, namun saat ditemukan tinggal tersisa 2 meter saja. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, peninggalan terakhir dari kerajaan Kalingga yaitu adalah situs Puncak Songolikur. Nah, dalam situs puncak ini dapat ditemukan 4 arca batu dan juga 6 tempat pemujaan. Nah, 4 arca batu ini terdiri dari arca Batara Guru, Wisnu, Narada, dan juga Tagog. Nah, untuk 6 tempat pemujaan itu, yang pertama ada Bambang Sakri, Abiyosho, lalu ada Jonggring Saloko, lalu ada Sekutrem, lalu juga ada Pandu Dewanoto, dan juga ada Kamunuyoso. Nah, yang terakhir itu ada Prasasti Rahtawun. Prasasti Rahtawun ini ditemukan pada tahun 1990 oleh Profesor Gunadi dan 4 stafnya. Sekian penjelasan dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.